Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah berkahi dan rahmati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Yang nikmat tersebut merupakan bekal kita di kehidupan akhir nanti. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita walaupun hanya sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seorang nabi dan seorang rasul yang sempurna dan paripurna, yang diutus oleh Allah dalam kehidupan sebagai contoh kita dalam menjalani kehidupan. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau di akhir nanti, di saat tidak ada lagi makhluk yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Tak lupa hati berwasiat kepada hati pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa sebagai dasar dan diterimanya amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 102. Anjuran berbakti kepada orang tua dalam Islam. Menghormati orang tua merupakan kewajiban kita dalam kebaikan hati yang tertanam dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Orang tua adalah sosok yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan dan dedikasi mereka tak ternilai harganya, dan sudah sepantasnya kita membalas budi mereka dengan menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Menghormati orang tua dapat diwujudkan dalam berbagai hal sederhana. Kita bisa menunjukkan rasa hormat dengan bertutur kata yang sopan dan santun, selalu mendengarkan nasihat mereka dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Kita juga bisa menunjukkan rasa kasih sayang dengan memeluk mereka, meluangkan waktu bersama mereka, dan selalu mendoakan kesehatan mereka. Jamaah salat Jumat yang mulia, dalam Islam menghormati orang tua sebagai sebuah kewajiban bagi anak. Dengan menghormati orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Menghormati orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Menghormati orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban moral dan agama bagi setiap orang. Ibu adalah sosok yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan dan perjuangan mereka tak ternilai harganya, dan sudah sewajarnya kita membalasnya dengan rasa hormat dan kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling berhak dipergauli dengan baik adalah ibu. Hal ini diulang sebanyak 3 kali untuk menekankan betapa pentingnya berbakti kepada ibu. Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan, dan mengasuh kita dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan ibu tidak ternilai harganya. Jamaah salat Jumat yang mulia, pada hadis lain yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat, meminta izin untuk berjihad, tapi Rasulullah justru mengarahkan untuk berbakti kepada orang tuanya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa jihad terbesar dimulai dari rumah, yaitu dengan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Mereka berhak atas penghormatan, bakti, dan perhatian kita. Melayani, membahagiakan orang tua merupakan jihad yang mulia. Karena hal ini sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bin radhiyallahu anhu, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Masih," jawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pada perawatan keduanya ada nilai jihad." Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang mulia, dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Luqman ayat 14, terdapat pesan penting tentang mengenai anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Mengapa berbakti kepada orang tua menjadi penting? Pada ayat ini Al-Quran menggambarkan perjuangan seorang ibu yang mengandung dengan penuh kelemahan serta menyusui anaknya selama 2 tahun. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa dan patut dihormati. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsir Marah Labib jilid halaman 237 menjelaskan, ayat ini berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Perintah ini ditekankan dengan menggambarkan betapa beratnya perjuangan seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan dengan pertumbuhan janin tersebut. Bayangkanlah betapa beratnya seorang ibu yang harus membawa janin di dalam perutnya. Kondisi ini menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah, terlebih lagi ketika janin terus membesar. Semakin besar usia kehamilan, semakin besar pula beban yang dirasakan oleh seorang ibu. Kami telah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maksudnya, ibunya telah mengandungnya dalam perutnya, dan kelemahan demi kelemahan. Semakin besar anak itu di dalam perutnya, semakin berat baginya. Jamaah salat Jumat yang mulia, sementara itu merujuk kitab tafsir Baghawi jilid 6 halaman 287. Ayat ini membahas tentang kondisi perempuan yang mengalami kelemahan dan kesulitan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan fisik dan hormonal
yang terjadi pada tubuh wanita selama periode tersebut. Untuk itu sudah seyogianya berbakti kepada orang tua. Wanita ketika hamil akan mengalami kelemahan dan kesulitan berturut-turut. Dikatakan bahwa kehamilan adalah lemah, melahirkan juga membuat lemah, dan menyusui juga membuat lemah. Marilah kita jadikan momen ini sebagai pengingat bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita bahagiakan mereka selagi masih hidup. Ingatlah, ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha orang tua. Jika orang tua tidak ridha kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak ridha kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jatinaba wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal idai dzil qurba wa yanha wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wa yazkurukum ala ni'amihi yazidkum wa la zikrulillah akbar. Wallahu ya'lamul ma tasna'un. Waqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الصلاة جمعكم الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.